Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, pada video hari ini kita akan bahas kembali mengenai Simonida Media. Tapi sebelum itu saya minta maaf dulu teman-teman kalau di sini lagi hujan. Jadi kalau ada dengar suara hujan yang masuk di video ini itu harap dimaklumi gitu ya. Tapi saya harap semoga suara saya itu terdengar dengan jelas gitu di video ini. Oke, pada video hari ini kita akan bahas mengenai Simonida dan di sini saya membahasnya itu dari segi pemahaman paling dasar lah gitu ya di skema Ponzi money game gitu ya. Karena di beberapa Ponzi yang sebelumnya gitu ya teman-teman ya, itu saya selalu menyertakan ide konten yang satu ini ya, saya sampaikan agar tidak keburu scam gitu. Maksudnya ketika uang kalian masih di dalam, saya harap uang kalian itu kalian tarik aja lah gitu ya, sebelum scam, sebelum aplikasi ini itu nggak membayar lagi gitu. Karena ya ini terindikasi penipuan ya kalau menurut saya gitu ya. Karena juga dari pengalaman saya dan juga pemahaman saya juga mengenai selama ini buat konten investasi bodong, bongkar-bongkarnya investasi bodong, money games skema Ponzi, ini terindikasi Simonida ini sebagai tindakan yang sedang melakukan penipuan gitu, modus penipuan ini teman-teman ya. Dengan dalihnya mereka misinya klik postingan, like di Facebook ataupun di sosial media lainnya bisa dapat uang. Nah, dengan cara semudah itu gitu. Jadi ya orang yang tidak berpikir kritis ya mudah saja terpengaruh seperti itu. Nah, di sini ya sebelum kita lebih jauh pembahasan, banyak sekali di grup ini seperti aktivitas mereka ya, dari pemain-pemainnya kayak ada syukuran gitu ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Indarsih ya, karyawan VIP 5. Agen 4 telah mengadakan pesta kecil-kecilan di kantin Lina bla 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 pada sekitar ya tanggal sekian. Ya pokoknya terima kasih kepada Simonida Media dan manajer ya. Pokoknya kalau saya katakan ya ini bisa jadi sebuah flexing lah ya, flexing yang takutnya nanti dianggap wah lah aplikasi ini oleh orang yang awam gitu, sehingga ya mereka ya gabung nanti gitu ya. Nih kayak gini nih, pegang-pegang spanduk seperti ini ya, spanduk ataupun pegang-pegang apa namanya, kotak HVS seperti ini, itu sudah sering terjadi di bahkan bahkan di seluruh Ponzi, seluruh money game yang pernah saya bahas itu pakai kayak gini, orangnya megang-megang ini kertas-kertas kayak gini gitu. Dan itu sebenarnya udah basi ya, itu nggak bisa dipercaya kalau ada orang yang megang-megang yang kayak gitu tuh. Bahkan sampai ada pertemuan kayak seminar-seminar gitu, itu nggak bisa dipercaya gitu teman-teman. Belum tentu aman lah aplikasinya gitu ya. Ini katanya mereka ada persmen kantor di Bandung gitu ya. Walaupun ada kantor itu belum tentu aman seperti itu ya. Jadi jangan percayalah ya dengan flexing yang tersebar di grup Simonida gitu ya. Nih kayak mereka ada mengucapkan terima kasih, mereka udah sampai VIP 4 gitu. Jangan terpengaruh gitu ya, seakan-akan mereka ini menunjukkan aplikasi ini wow gitu ya. Supaya apa? Kalau ada orang yang tergiur dengan tindakan mereka, testimoni mereka, orang itu gabung ya, orang awam gabung,
mereka yang lama itu dapat cuan dari deposit orang yang baru. Namanya juga skema money game. Itu teman-teman. Oke, ini adalah inti video ini ya. Jadi saya katakan saya sering melampirkan video ini dasar dari money game Ponzi. Oke. Hati-hati teman-teman ya. Jadi, skema Simonida itu adalah seperti ini ya. Jadi, untuk yang namanya like postingan itu mending dikesampingkan dulu lah ya. Tidak masuk dalam pembahasan ini karena itu modus ya. Yang saya bahas di sini adalah perputaran uangnya bagaimana. Ya. Perputarannya uangnya bagaimana sehingga aplikasi seperti ini itu bisa saya katakan ini terindikasi penipuan dan juga dilarang OJK untuk melakukan transaksi di Indonesia. Ya, karena Ponzi itu pasti dilarang gitu di Indonesia. Gitu, otoritas jasa keuangan itu lingkupnya. Nah, gini ya. Anggaplah ya. Ini kan sebuah website ataupun aplikasi ini Simonida ini. Pasti yang rancang adalah orang. Ya, mau itu 1 orang, 2 orang atau beberapa orang, anggaplah 1 orang gitu ya. Orang yang paling atas. Nah, dia punya teman. Oke, punya teman dan disuruh untuk merekrut orang gitu pakai kode referral orang ini gitu, orang yang tingkatnya di sini. Nah kemudian ya dia rekrut lah yang si ini nih, direkrutnya yang orang yang ini. Nah nih lihat ya, ini rekrutannya ini rekrutannya ini. Jadi makin banyak peserta di investasi ini gitu, di permainan ini semakin banyak itu. Otomatis kalau pemain semakin banyak, member semakin banyak, tentu depositan semakin banyak. Oke, anggaplah gini ya, 1 orang ini deposit 1 juta gitu ya. Kalikan aja 1 baris ini ataupun di tingkat yang ini itu deposit 1 juta itu adalah 10 orang gitu. Artinya 10 juta uang yang masuk ke aplikasi ini. Oke, 10 juta ya. Nah, mereka mungkin ya beli VIP lah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, uang 10 juta ini perginya kemana? Nah, itu kan jadi pertanyaan tuh. Padahal kan nggak ada sewa-sewa ini itu gitu ya. Nggak ada penyewaan gitu. Jadi uangnya kemana? Dengan tugasnya aja cuman like postingan ya. Jadi kalian istilahnya gini, kalian like postingan tapi kalian bayar untuk melakukan itu. Gitu ya. Itu kan nggak logis gitu. Kalian like ini ya, saya kasih tau ya, misal kalian mau like postingan di TikTok itu kan nggak perlu bayar, langsung di like aja, nonton like ataupun di Instagram. Tapi di aplikasi ini kalian mau nge-like aja itu dibayar. Kalian harus membayar. Kalian bayar gitu, dengan dalihnya nanti akan dapat uang lebih banyak. Itu bullshit teman-teman ya. Nah sekarang uang 10 juta ini perginya adalah ke rekening si ini. Oke, rekening sini untuk diambilnya persenan oleh dia, terus dibagikan juga persenannya kepada orang yang ini, karena orang-orang ini mengajak orang yang ini deposit gitu ya. Gitu. Jadi uangnya dipecah ke sini, uang hasil dari sini ya masuk ke sini, terus dipecah nih ke member-member yang di sini. Nah jadi ini ajak orang lagi, terus ajak orang lagi. Oke, dari siklus perputaran uang seperti ini ya, member yang paling bawah, kesimpulannya ya, member paling bawah. Oke, member paling bawah itu berpotensi akan ditipu. Oke, karena satu, seandainya mereka nggak ngajak orang gitu ya, pasti biasanya ya itu nggak akan dibayar ya, karena dia pertama nggak ada jerumusin orang, apalagi mungkin dia yang nggak deposit, cuman main gratisan gitu ya.
Atau mungkin yang terakhir ini nggak dibayar karena aplikasinya udah mau kabur gitu. Uang mereka yang terakhir ini ya, ini udah disebar-sebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Namanya juga sistem rabat gitu ya. Biasanya ya, ini ilustrasi aja ya, yang mungkin 100% ya itu kena tipu, ini adalah orang yang paling bawah. Kalau untuk tingkat yang di atasnya itu bisa jadi tipu, bisa jadi enggak ya, tergantung dari dia cepat atau lambatnya untuk melakukan penarikan gitu ya. Kalau ini biasanya cair, yang ini biasanya cair ya, tapi ya cairnya itu adalah dari uang kalian juga yang di bawah. Namanya juga sistem rabat gitu loh, ke atas, skema Ponzi ya. Jadi ini sistem penjerumusan lah ya. Udahlah, kalian jerumuskan uang kalian di sana, tapi kalian juga jerumuskan teman kalian untuk main di sana. Kalian dapat uang, tapi kalian nipu teman kalian yang di bawah. Seperti itu ya. Jadi semoga saya anggap kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan mengenai skema Ponzi ya, perputaran uang di Simonida ini. Jadi pesan saya ya teman-teman, segera tarik uang Anda ya, sebelum Anda jadi pemain terakhir ya, atau sebelum kena blokir lah sama Kominfo aplikasinya ya. Sebelum juga ya yang ini kabur. Oke, itu video kali ini, semoga tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.